Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Retno Isra yang katanya belum hadir ya Pak, mewakili dari CDC. Kemudian yang kami hormati Bapak Putu dari Ikatan Dapel mewakili Bapak Abidin, Bapak Ali Mardi Ketua Pengurus P2T Cabang Depok, Bapak Cahyono Jatmiko selaku Pembina P2T Cabang Depok, Bapak Bambang Wihandono sebagai Ketua Badan Pengawas P2T Depok, para Ketua Komsat Cabang P2T Depok, Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, limpahan nikmat pada pagi hari ini yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat kembali bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka penyerahan bantuan hari raya atau BHR berupa paket lebaran kepada para pensiunan yang berhak menerimanya. Dari cabang P2T Depok hari ini 17 April 2023 di ruang rapat Kandapel Depok Sukmajaya. Dan agenda pada pagi hari ini adalah pertama pembukaan, kemudian pembacaan doa, dilanjutkan dengan laporan penyerahan BHR, berikutnya sambutan KPC, dilanjutkan dengan sambutan dari CDC Pemkot Regional 2 Jakarta, dilanjutkan dengan sambutan Kakandapel, berikutnya sambutan pembina, dilanjutkan penyerahan BHR secara simbolis, kemudian foto bersama, dan terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja pembukaan telah kita lalui, dan berikutnya adalah pembacaan doa. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tersebut akan dipimpin oleh Bapak Syaifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pertemuan kita ini agar mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini, mudah-mudahan doa kita dijabah dan kabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hadiniyahu ala kulli niyatin shalihat wa ila habatin nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana wa jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, dan jadikanlah kesusahan kami mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan penyerahan BHR 1444 Hijriah oleh Bapak Daris Yusuf selaku Sekretaris PC Depok. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Pembina Pak Cahyo Jatmiko, yang saya hormati Ketua P2 Sabang Depok Pak Hadi, yang saya hormati Ketua PP Pak Bambang, dan saya hormati Akan Datel Depok yang diwakili oleh Lee. Kemudian juga tidak lupa yang saya hormati para ketua komisariat dan tamu undangan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir di acara ini dalam rangka penyerahan bantuan tahun negara 1444 miliar. Kemudian kita panjatkan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi terakhir yang menjadi penyempurna risalah Islam. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya. Izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan laporan bantuan paket lebaran. Alhamdulillah, posisi terakhir kita dapat bantuan sebesar 173.300. Terdiskusi dari bantuan corporate communication, terus dari CDC juga, dari RNU, kemudian dari divisi infrastruktur digital, dari Retail Bogor, kemudian dari PP EBO di EBIS. Alhamdulillah tidak banyak. Kemarin juga ada terakhir mau lubang perorangan 2 orang sudah saya tolak karena enggak saya kunci. Kemudian mudah-mudahan insya Allah kami panitia usaha istiqomah dan amanah. Jadi bantuan ini kami akan distribusikan yang buat yang berhak, terdiri dari 92 PMP di rumah P2L, kemudian 8 orang untuk pengamanan security, dan sisanya untuk cleaning service yang ada di Depok area, Sukma Jaya, Plaza Depok, plus cleaning service klinik ya, alhamdulillah. Jadi semua kebahagiaan. Nanti juga selama ini kita terbatas yang merepotin cleaning service, terutama di Plaza Depok. Nah, kemudian karena mengingat keterbatasan waktu dan ruangan, jadi penyerang ini secara simbolis. Kemarin kita cuma 7 perwakilan dari pihak PP, 1 dari pengamanan, 1 dari cleaning service varian, dan 1 dari cleaning service admin. Mudah-mudahan acara ini adalah acara yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian juga ya kita di bulan yang penuh berkah, ampunan. Semua mudah-mudahan niat baik dan kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian saya sampaikan laporan kegiatan ini. Fakta ini ya,
Mungkin saya sedikit bacakan pantun. Kesepian tanpa investasi. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Selamat datang Bu Retno. Jadi kami perkenalkan beliau dari CDC Tirik 2, manajer CDC Bu Retno. Beliau yang mendonasikan buat acara ini. Makasih Bu Retno ya. Mohon maaf kelewat tadi laporannya. Jadi saya ulangi lagi bantu terakhir ini. Jadi itu apa sih? Kesepian tanpa istri terkasih. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Daris atas laporan yang diberikan pada pagi hari ini. Selamat datang dari Berenlau. Mari kita lanjutkan dengan sambutan yang akan diberikan oleh KPC Depok, yaitu Bapak Ali Mani. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati Bu Retno, manajer CDC Telkom Regional 2. Yang saya hormati Pak Cahyono Jatmiko, pembina P2T Cabang Depok. Yang saya hormati Beli Putu, mewakili Kakandatel Depok, yang saat ini sedang bertugas ke Bandung. Yang saya hormati Pak Bambang Wianono selaku Ketua BP, rekan-rekan saya pengurus, para ketua komisariat. Tidak saya sebut satu-satu, ya saya banyak 7 orang soalnya. Dan Bapak Ibu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya pertama sekali syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini dalam rangka kegiatan sosial, yaitu memberikan bantuan hari raya kepada anggota-anggota kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Retno, mungkin sebagai laporan dari kami, saat ini Bu, jumlah anggota P2T Cabang Depok itu sebanyak 728 orang. Itu berdomisili di Kota Madya Depok, di 11 kecamatan. Nah, dari 728 anggota itu, yang posisinya adalah pensiunan ex-karyawan, itu ada sebanyak 540 orang. Dan posisinya sebagai janda, artinya istri dari pensiunan kita yang sudah meninggal, dan termasuk juga ada duda, itu sebanyak 175 orang. Sisanya juga ada pensiunan anak yang usianya masih di bawah 25 tahun. Nah, dari sekian banyak anggota kita P2Tel, itu sekitar 204 anggota, itu manfaat pensiunnya itu 1 juta ke bawah. 204 anggota. 1 juta ke bawah itu artinya 1 juta dan seterusnya ke bawah. Sedangkan kalau kita naik ke atas, yang di bawah 1,5 juta, manfaat pensiun itu ada 285 orang. Di bawah 1,5 juta, kalau di bawah 1 juta kita split lagi 204 orang. Kemudian, range pensiunan anggota kita di Depok ini, itu paling rendah 450.000 per bulan, paling tinggi 13 jutaan per bulan. Yang 13 jutaan itu yang baru-baru pensiun.
Yang nik-niknya 66, 65 itu 13 jutaan. Jadi memang range-nya itu sangat jauh sekali. Ya, tapi alhamdulillah anggota kita selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur insya Allah rezeki itu cukup. Ya. Kalau saya istilahnya itu rezeki itu banyak habis, sedikit cukup. Ya. Bapak Ibu, saya dulu masuk tahun 83, itu gajinya cuma 57.000. Tapi harga emas waktu itu 10.000 per gram. Jadi dengan gaji 57.000 itu setara dengan 6 gram emas kurang lebih. Kalau sekarang 6 gram itu juga sekitar 5 jutaan. Itulah perbandingannya. Jadi memang alhamdulillah kita di Telkom itu tidak kurang lah, cukup ya, alhamdulillah. Nah, kemudian pada hari ini Bapak Ibu, saya sebagai KPC sejak 2019 jadi KPC, dan alhamdulillah semenjak tahun 2011 kita selalu memberikan bantuan kepada pensiunan. Kalau dulu 2019-2020 itu kita dapat bantuan dari MTTG, Bu Reno. Pernah dalam bentuk paket, itu kita berikan langsung kepada anggota kita yang terpilih. Memang kita memilih, Bu Reno. Jadi dari banyak 200-an itu yang di bawah 1 juta, kita pilih. Ya. Kemudian 2021 kemarin, kita mulai buat proposal. Ya. Termasuk proposalnya ke CDC, Bu Reno. Tahun 2022, kita dapat dari CDC itu 17 juta, Bu. 17 juta melalui Witel Bogor. Waktu itu Pak Muskat yang menyerahkan ke kita secara simbolis, tapi uangnya dari CDC. Hari ini alhamdulillah untuk yang tahun ini CDC memberikan bantuan ke kita P2T cabang Depok sebanyak 15 juta. Terima kasih kepada Bu Reno selaku manajer CDC. Ya. Tadi sebagai disampaikan tadi oleh Pak Daris, alhamdulillah tahun ini kita bisa mengumpulkan sekitar 60 juta. Ya, bantuan yang diberikan ke P2Tel untuk kita salurkan. Nah, alhamdulillah hari ini kita salurkan kepada 92 orang pensiunan. Kemudian kita juga berikan kepada anggota security yang ada di Kandatel Depok, dan juga kita berikan bantuan untuk clean service yang ada di Kandatel Depok, dan malah kita juga berikan tenaga clean service dan tenaga parkir di klinik Telkomedika yang ada di Depok. Ya. Tujuannya apa? Supaya uang yang kita terima ini berkah, bagi orang yang memang membutuhkan uangnya itu. Sebagai laporan Bu Reno bahwa yang untuk pensiunan yang 92 orang, kalau kita hitung nilai uang itu sekitar 500.000. Dalam bentuk paket sembako itu kurang lebih 150.000, kemudian uang tunai kita berikan 350.000. Jadi rata-rata 92 orang itu kalau diuangkan kurang lebih 500.000. Sedangkan untuk yang satpam dan cleaning service kita berikan paket sembakonya sama, kurang lebih 150.000, tapi uang tunainya kita berikan 200.000 untuk yang satpam dan security, termasuk tenaga parkir yang ada di klinik Telkomedika. Karena mungkin Bapak-Bapak Ibu para pensiunan, kalau ke Telkomedika ke klinik, mungkin hafal lah tukang parkirnya ya. Karena nama-nama kita pun dia hafal tukang parkir itu. Saya kalau ke sana itu baru masuk langsung panggil nama dia. Jadi tidak salahnya kita beri juga bantuan hari raya pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak penerima, Bapak Ibu penerima, kami di pengurus ini kalau udah masuk bulan puasa itu mulai ketar-ketir. Karena banyak menerima telepon, ketua komisariat pun banyak sekali terima telepon. Bapak, Ibu, tahun ini ada bantuan hari raya enggak? Gitu. Ada yang nelpon langsung ke saya, ada yang nelpon ke ketua-ketua komisariat, ketua komisariat nanya ke saya gitu ya.
Jadi saya kalau udah masuk bulan puasa, itu mulai ketar-ketir juga, dapat nggak ya bantuan gitu. Nah, alhamdulillah sampai tahun ini kita masih dapat. Dan Pak Warsana ini anggota baru kita pensiunan dari Telkom Regional 2. Beliau juga membantu kita untuk mencari donatur. Jadi tenaga-tenaga muda kita kerahkan untuk mencari donatur. Ya. Pak Sugito selaku bendahara juga mencari-cari di mana sumber donatur yang bisa kita dapatkan. Ya. Jadi saya pesan nih bagi Bapak Ibu penerima, kalau hari ini kita bisa beri, tahun depan kita insya Allah kita tidak jamin selalu bisa memberi, ya. Tapi kalau kita berusaha, insya Allah kita dapat, ya. Insya Allah kita dapat. Ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa berdoa juga. Bu Eti berdoa, Bu Eti ya. Berdoa terus ya. Ibu Eti ini Bapak Ibu, ini pensiunan di Komisariat BJ2. Ketua Komisariat sangat sulit mencari dia. Karena dia kerjanya ngamen, jadi kalau Pak Hadi nyari dia itu tidak di satu titik. Cari ke rumah nggak ketemu, dicari tempat ngamen juga, kan ngamen nggak di satu tempat. Bisa pindah-pindah ngamennya. Tapi alhamdulillah hari ini ketemu ya Bu Eti ya. Hari ini ketemu. Jadi pensiunan kita itu Bu Reno memang ya ada yang memang perlu kita bantu, ada yang memang kalau yang pensiun-pensiun baru saya kira cukup lah. Malah kemarin ada pensiunan kita di Payung Mas ya, Bu Nini Batiar sudah meninggal. Itu rutin kita berikan bantuan pampers, karena dia sudah di tempat tidur aja. Sudah hanya berada di tempat tidur. MP-nya itu di bawah 1 juta juga. Nah sebenarnya di penulisan awal data, Bu Nini Batiar itu saya masukkan. Tapi karena dia meninggal di bulan puasa, akhirnya saya coret. Nggak jadi. Bu Nini Batiar itu. Udah baru meninggal Bu Reno. Bu Nini Batiarnya baru meninggal. Awalnya udah saya masukkan namanya untuk menerima. Tapi karena udah meninggal, kita cancel, kita cari yang lain. Kemudian Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu Ketua Komisariat, ya, insya Allah program ini bisa kita lanjutkan lagi di tahun-tahun depan. Mudah-mudahan Bu Reno masih manajer CDC tahun depan Bu Reno ya. Mudah-mudahan masih manajer CDC. Jadi Bu Reno tahulah kondisinya, bagaimana kondisi para pensiunan. Jadi kita berharap ya CDC masih ya Bu Reno ya. Bu Reno ini saya dengar kabar kalau pensiun di Depok juga, ya Bu ya. Nanti jadi anggota P2T Depok Bu Reno. Nah kalau udah jadi anggota P2T Depok, masih punya channel ke CDC Bu Reno. Jadi amin, masih punya channel ke CDC. Ya. Jadi tahun depan saya pesan ke ketua-ketua komisariat, tolong bisa dilihat secara berkesinambungan siapa-siapa saja yang perlu kita bantu. Ya. Karena jangan sampai kita salah memberikan bantuan. Ya. Bu Sumi, maaf yang satu nama Ibu saya coret Bu. Ya. Karena saya coret. Kenapa? Karena MP-nya lebih besar dari saya. Mamba pensiunnya 9 juta, Bu Sumi ngajuin, saya coret. Karena Ibu lihat sakit ya, sakit stroke, jadi tidak bisa berusaha. Bu Sumi ngajuin ke saya, terus saya cek MP-nya. Wah lebih tinggi dari saya aja nggak nerima bantuan hari raya. Saya coret namanya. Kemudian mungkin Bu Reno juga sudah tahu, alhamdulillah kita dari dana pensiun Bu tahun ini dapat bantuan hari raya untuk pensiunan itu 1 juta. Saya banyak terima WhatsApp, ada nelpon juga, Pak Ali, alhamdulillah bantuan hari raya dari DAPEN sudah turun. Alhamdulillah saya bilang. Ya tahun lalu dapat 1.250.000, tahun ini dapat 1 juta, jadi turun katanya. Jadi benar-benar turun, ya, benar-benar turun. Alhamdulillah. Saya sempat di YouTube, Pak Syafudin sempat beredar sambutan saya waktu buka puasa. Saya kena prank. Jadi waktu itu saya buka di Facebook, saya lihat ada surat dari DAPEN.
informasi bahwa bantuan dana itu 1.250.000. Saya tidak lihat tanggalnya. Ternyata surat itu tanggal tahun kemarin. Waktu saya ngasih sambutan di buka puasa, saya sampaikan itu. Aduh, saya bilang, ini beredar YouTube-nya kemana-mana. Ada yang nanyain ke saya bilang ya itulah. Jadi kita memang harus hati-hati. Ya, saya kena prank itu. Jadi ternyata surat yang beredar itu surat tahun kemarin. Nah, alhamdulillahnya setelah saya buka puasa bersama dengan Pak Saifuddin, tanggal 11 keluar. Jadi handphone kita sudah mulai kering bunyi. Saya lihat 1 juta, alhamdulillah saya pikir. Jadi kalaupun saya kena prank ada ininya lah, ada hikmahnya. Kalau nggak nerima sama sekali ya mungkin saya juga ditelepon dari mana-mana. Ini Pak Ali udah ngasih tahu kok nggak dapat katanya gitu. Tapi sekarang alhamdulillah dapat. Ya. Nah itulah kira-kira kalau dari Dapen dapat 1 juta, dari donasi dari Telkom Group ini, bukan Telkom Group, ini murni Telkom Bu. Telkom Group kita belum, tapi saya kemarin ditelepon sama Pak Edi Marwoto. Mungkin Bu Reno kenal Pak Edi Marwoto, anggota pensiunan juga. Pak Ali, ini ada info, kita mau dapat bantuan BHR dari Telkom Group. Berapa banyak? Saya bilang, saya lagi usahakan bisa 20 paket. Tapi cepat saya bilang, jangan sampai udah tanggal 1 Syawal baru keluar. Ya, sampai hari ini belum. Ya. Jadi kalau memang dapat 20 paket, saya berikan yang di luar ini Bapak Ibu ya. Jadi bukan yang ke 92 ini. Ya, saya berikan ke yang namanya di luar 92. Tapi karena barangnya belum ada, jadi saya belum sampaikan ke Ketua Komisariat. Karena saya, kalau sudah ada barangnya baru nanti saya sampaikan. Ya. Itu mungkin Bapak Ibu, kalau kepanjangan silakan dipendekkan, kalau pendek silakan diperpanjang. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, salah-salah ucap, salah-salah kata. Saya tidak menyiapkan pantun seperti Pak Daris, ya. Hanya ucapan terima kasih kepada para donatur, kepada Bapak Ibu yang hadir di menerima untuk PR kali ini. Demikian saja, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut, mari kita dengarkan sambutan dari Manajer Community Development Center pada CDC Telkom Regional 2 Jakarta, Ibu Retno Isra Wardani. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini cerah ya. Saya bisa bersilaturahmi hadir di sini. Memang saya sendiri Pak Ali, walaupun sama Pak Daris disampaikan bahwa 1 atau 2 staf, saya langsung dari Sawangan. Tadi memang Sawangan mungkin tahu ya, macetnya luar biasa. Jadi saya udah nyelip-nyelip jalan, ternyata telat prediksinya kelewat. Mohon maaf atas keterlambatan saya Bapak dan Ibu. Kemarin saya juga ini ya jawab Pak Daris gitu ya. Oh ya, ada acara di tanggal 17 karena begitu padat gitu ya Pak memang di CDC. Jadi mungkin orang yang tidak terlalu tahu di CDC itu mungkin apa sih kerjaan CDC seperti itu. Jadi kemarin saya juga pulang dari Banten juga dalam rangka semua bantuan Pak. Jadi alhamdulillah nih saya berada di tengah-tengah, mungkin ada yang saya masih kenal, tapi mohon maaf juga ada yang saya udah lupa gitu ya. Kalau ini Mbak Sumi yang dulu di PIT Niaga ya, iya Mbak Sumi. Terus tadi Pak Sarif kayak gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih banget nih saya bisa hadir di sini. Yang terhormat kepada Ketua P2Tel Depok Pak Ali Mardi, lalu kepada Bapak Pembina Pak Cahyono, salam kenal juga. Dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu mungkin Ketua Komisariat cabang-cabang, yang pasti Bapak Ibu yang saya cintai yang hadir di sini. Itu pas Pak Daris dan Pak Sugito ke kantor, jujur aja diantar sama Pak Laksana. Pikir saya Pak Laksana mau apa ya? Saya kan belum kenal, mohon maaf ya. Pak Daris cukup. Ini yang namanya Bu Retno. Iya Pak, saya Bu Retno gitu.
Terus memang kondisinya sudah akhir Maret kalau nggak salah ya, sudah akhir Maret, terus saya bawa proposal dan sebagainya gitu. Oh ya siap gitu. Sejatinya Bapak dan Ibu, ketika saya di CDC mungkin ini masuk tahun ketiga, jadi saya diberi amanah. Sebelumnya saya 5 tahun di Pak Teguh Mudananta di Sektif. Kerjaan saya sehari-hari ya setiap Pak Nanta ada momen acara pasti saya duduk di ujung karena saya ini penulis. Mungkin wartawan di luar gak jadi wartawan di internal di Telkom gitu ya, pasti selalu apa yang beliau ucapkan saya harus bikin resume. Jadi kalau boleh bilang, jadi pimpinan saya nih atau Pak EVP saya itu apa yang ada tersirat di dalam benak kepalanya saya harus tahu, seperti itu ya. Jadi kayak orang nomor 2 setelah Pak Nanta dong ya, begitu ya Pak ya. Jadi karena apa yang ada di hati Pak Nanta atau di kepala Pak Nanta saya harus bikin ringkasannya gitu. Sementara materi saat itu baru tahu dari kepala. Jadi saya biasa dengan ini alat bantunya, mata, kuping, tangan bekerja semua, dan biasanya dilanjut di kantor. Itu 5,5 tahun saya dengan beliau seperti itu. Kemudian beliau mungkin menilai saya, katanya nih anak nih tidak ada hambatan untuk berkomunikasi, insya Allah ya Pak, saya tidak pernah berjarak seperti itu. Kemudian nih anak mungkin saya agak pecicilan memang Pak, agak pecicilan, lalu dikenal apa namanya untuk komunikasi tidak ada halangan. Nah saya Burko saya amanahkan duduk di CDC. Nah sebelumnya itu kan Pak Jainuddin pensiun di Juni seperti itu. Dan jujur aja Pak, selama bertahun-tahun dan tahun depan insya Allah saya pensiun, insya Allah menjadi warga sini Pak, kalau boleh diterima ya Pak. Gitu ya. Itu masih mungkin November tahun depan 2024. Itu saya nggak terasa Pak bahwa saya itu sebentar lagi mau pensiun. Nah begitu di CDC saya tidak pernah tahu sebelumnya seperti apakah tugas-tugas itu cuma bantu-bantu gitu. Ternyata begitu saya dalami setahun pertama saya belajar gitu sama teman-teman, itu luar biasa. Ternyata darah saya ada di situ seperti itu gitu, artinya menulis terus berinteraksi dengan orang banyak itu adalah benar-benar memang naluri jiwa saya. Nah begitu di CDC luar biasa Pak, ternyata tepuk tangan untuk Telkom, luar biasa Pak sama Telkom. Ternyata semakin saya di CDC itu semakin Masya Allah, sepertinya perusahaan-perusahaan lainnya BUMN tidak selurus atau seamanah Telkom, benar Pak. Jadi saya sekarang belusukannya ke Banten Pak, ke pelosok-pelosok. Jadi kemarin saya tuh baru peletakan pertama pembangunan MCK. Jadi ternyata mungkin walaupun Banten itu dijangkau 2 jam, tetapi luar biasa Pak. Ketika ke sana ke pedesaan, kemarin saya ke Pandeglang, belum nggak punya juga TV gitu ya. Mungkin masih mending di area Jakarta, di Depok ini pinggiran Jakarta. Tapi jauh di sana 2 jam ke Pandeglang gitu ya, jarak dari Jakarta ya 2,5 jam gitu ya. Kemarin saya berkumpul dengan ibu-ibu banyak sedih juga Pak. Tapi saya senang bangga dengan Telkom. Kenapa? Kita bisa membantu. Ada 4 di yayasan pesantren yang notabene kalau di sana bilang istilahnya kobong Pak. Jadi saya cek tuh Pak yang namanya yang buat tidur itu dari tahu amben Pak, kalau orang Jawa mungkin tahu amben. Yang dari bambu, di dalamnya itu cuma area berapa meter ditiduri oleh 4 santri. Saya Allah subhanallah gitu ya. Ternyata tangan kita harus lebih banyak lagi Pak membantu gitu. Walaupun Telkom sudah banyak banget yang kita keluarkan gitu, miliaran gitu. Mungkin dana CSR tahu ya Pak Gito ya, itu miliaran. Tapi ternyata ketika di sana masih banyak ya Allah. Jadi saya tuh kali ini ya Allah izinkan saya diberi umur panjang, saya bisa tangan-tangan saya menjangkau ke seluruh pedesaan ini gitu. Doa saya Pak. Jadi seperti Hairil Anwar, saya ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi tangan saya punya manfaat dan punya makna buat mereka. Walaupun bukan di saya, gitu ya, bukan di saya, tapi kalau saya mungkin pilih kasih like and dislike di sini, dan luar biasa. Memang kita menggandeng Pak yang namanya mitra yang sudah kredibel, yang ada Kementerian Hukum dan HAM-nya, kita seleksi juga. Saya agak galak Pak, gini saya galak Pak, galak dan teliti itu maksudnya gini, kalau memang ini abal-abal gitu, mau bohong kita kok gitu, bikin proposal juga saya coret-coret.
Saya itu bukan insinyur, bukan tukang batu dan sebagainya, tapi saya harus ngecek untuk MCK itu berapa, seperti itu ya. Untuk MCK itu butuhnya berapa, dan lumayan Pak. Kan saya jadi kepikir, wah kalau saya mention apa ini nih ya yayasan ya, artinya yang bisa jadi mitra Telkom. Ya enggak lah, sebenarnya maksud saya itu tadi, ternyata uang Telkom itu luar biasa untuk dana-dana CSR seperti itu. Jadi nanti mungkin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu mungkin di kebanyakan di Telkom itu jadi pengurus RT RW atau apa gitu di lingkungannya atau di KM. Kalau mengajukan proposal monggo, mumpung masih ada saya ini menebar 9 retail wajib rata, karena mandatori dari korporat itu adalah memang itu gitu. Yang apunten mungkin sebelumnya agak eksklusif dia sebelum saya di situ. Itu saya belajar loh, ini jatah untuk 9 retail. Jadi ke pelosok manapun ada juga, yang penting memang antri. Nah pas kemarin Pak Daris dan Pak Gito kesana gitu, wah tim saya Pak Faisal itu udah tahu, kenal, ada 20 tahunan ngurusin itu gitu. Pak masih ada budget nih, waduh bisa sih nanti yang ada digeser gitu, karena biasanya kita ngeplan itu dari awal bulan. Ini budget mana, di meja saya masih 50-an Pak proposal, semuanya Ramadan ya kan, jadi event. Jadi mana saya filter, mana yang harus saya bantu. Biasanya saya memang filter skala prioritas mungkin dari, misalnya ada dari direksi, kemudian EVP, lalu GM, 9 GM, lalu turun kembali ke teman-teman organik, dan lalu kita Telkom berupa. Saya memilihnya seperti itu. Jadi timbang yang tidak saya kenal, saya nggak tahu, ya saya yang tahu dulu kan gitu ya Pak ya. Jadi untuk rekomendasinya juga itu pas kemarin pada kalau masalah udah akhir Maret ya Pak ya. Tapi untungnya kalau Maret memang udah nggak bisa, karena kita terus kan tanggal 20 gitu di keuangan, jadi kita sama keuangan gitu. Nah di Maretnya nggak bisa, jadi Pak bilang untuk Ramadan ya, udah Pak nanti kita blok untuk di Ramadan gitu. Dan itu banyak sekali Pak yang datang dulu ada, dan nggak mungkin saya masih bisa nggak nih ya, bisa aja yang ini gitu. Nah itu, jadi alhamdulillah saya diamanahin, saya juga berusaha. Banyak juga ada orang tracer seperti itu ya, entah siapa nggak kenal, bukan P2 tahun apa gitu ya. Saya coba bantu, ya minimal 5 juta kita bantu seperti itu. Jadi saya tentunya harus berpihak pada teman-teman long saya juga nantinya jadi P2 ya Pak ya. Gitu. Jadi ada saja waktu itu juga ada yang saya jujur aja Pak. Saya tuh nggak tahu ya, mungkin saya dikenal tegas, mungkin ada orang bilang belum jujur dan sebagainya. Amin yang hilang kan orang ya Pak ya. Nah itu saya agak berapi-api kalau untuk bicara tentang sosial dan sebagainya. Di Sekar saya juga ditunjuk gitu, di mana di FTTG juga saya ditunjuk gitu, di mana-mana ditunjuk ya alhamdulillah yang ada di kantor. Nah kemudian bilang aja karena saya ditunjuk sana untuk sini, di sini nggak kurang waktunya untuk untuk keliling sana keliling sini gitu. Tapi waktu itu juga saya siapa ya kan jujur aja nggak konten Pak, saya juga belum gitu. Jadi waktu itu baca nih masih agak berpikir agak gimana gitu. Pak saya pengen ini P2 itu yang kemarin kasus di Bekasi gitu, dia udah sama Sekar dan sebagainya. Sementara saya Sekar juga, saya tanya Pak yang ada kan Pak yang kemarin kasus personal ya, ibu-ibu siapa gitu ya, yang agak heboh, yang agak minta bantuan apa sih, lupa saya kasus apa saya lupa lah. Nah itu agak di Sekar juga udah selesai kok Bruno gitu. Terus lalu yang di Depok juga, kalau Pak Punten Pak yang pejabat siapa? PM ya? Disepsi. Oh bukan, di SMC. Oh pada SMC udah ada ya Pak? Sudah ya? Nah itu sempat dengar. Nah tapi waktu itu saya masih di Sekbid, masih di Panasa ya. Nah begitu di sini saya kekurangan info jujur aja. Jadi kayak Pak Warsana kemarin ke sana ya. Padahal di saya juga saya bilang, wah nanti saya harus lebih banyak membantu teman-teman lah gitu P2T dalam ini. Karena waktu itu ada nama Pak Ade Surti gitu ya, juga minta bantuan berupa Sundan atau apa gitu di Tangerang. Nah, tapi waktu itu bentuknya UKM. Jadi di CDC itu kan ada 2 Pak yang core bisnis saya, maksudnya satu untuk CSR bantuan, lalu yang satu lagi UMKM. Nah kebetulan UMKM per Desember ini aturannya kementerian dialihkan ke BRI Pak. Ini yang kami sedih. Ada semua UKM yang kami bina Pak. Saya kan baru belajar ya 2 tahun terakhir ini. Semua pada perut di Telkom tuh enak banget karena kita tuh nggak ada tuh tidak ada Pak. Itu yang lurusnya Telkom Pak. Makanya saya bangga banget Pak. Di CDC ternyata luar biasa kalau kita memang mau membantu banyak banget lahan dan
kita diberi itu tadi kesempatan untuk banyak membantu masyarakat luas gitu. Nah mungkin nanti next makanya saya bilang ke Pak Daris, Pak, saya sebenarnya pengen bakso sama hotel belum jadi karena nggak ada gitu. Orang yang bilang terus ada aja Pak pekerjaan yang turun dari langit. Kebetulan di CDC itu juga misalnya dari Korkom, dari teman Pak Dito tuh dulu gabruk no malam jam 11 WA, besok harus eksekusi. Coba lah aku perempuan pokoknya jadi laki jadi perempuan juga Pak aku. Jadi untungnya tadi cicilan saya diuntungkan dengan orang yang dengan tanda kutip coba jam 11. Kalau coba aku kelemar Pak, ya nggak jadi orang jam 11. Bu Retno besok begini-begini, terus gimana caranya ngelit koordinasi dengan teman-teman yang terlibat kan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah saya diparingi sama Allah gitu ya, terbiasa mengelit Pak, berkoordinasi kemana, jadilah jadi tuh action seperti itu Pak kegiatan kami. Jadi di momen yang baik ini alhamdulillah niat-niat kami juga yang tadi bakso, kapan bakso nanti mungkin after lebaran kita bisa bicarakan lagi ya Pak, karena kan jujur aja budget yang April ini sudah close, sudah nggak ada, habis semua terpenuhi, dan nanti kita bisa rancang gitu ya. Saya juga kepingin juga bakso misalnya ke panti-panti, bahkan kemarin kasih kata di sini nih di Beji rumah relawan. Terus kemarin 3 hari lalu ada proposal saya kolaborasi dengan marketing di Cimanggis masih Depok ya Pak ya. Anak taman baca ya, kami bantu juga taman baca kemarin. Jadi kita sinergi, jadi apapun itu bantuan tetap harus disinergikan dengan core business Telkom Pak. Misalnya bahwa kita jualan kan IndiHome, jadi kalau kita misalnya bantu ke eksternal nih Pak, ke non internal gitu ya, mungkin ada layanan IndiHome-nya jadi seperti itu. Jadi kita benar-benar sambil menyelam minum air, artinya kita tetap bantu tetapi produknya kita juga laku seperti itu. Jadi itu amanah dari corporate seperti itu. Jadi ini alhamdulillah kalau dengan P2T mungkin saya pingin juga nanti ada ya semacam, karena saya lihat suka dibocorin sama Pak Wasana, Bu Retno ini aktif banget ibu-ibunya yang di Depok ya Pak ya, benar-benar senang terus kayak gitu ya, setiap Rebo katanya ya. Jadi saya nanti tahun depan saya begitu ya seperti itu gitu. Jadi saya juga aktif, saya senang juga melihat kegiatannya seperti itu. Nah waktu itu saya belum kepikirin nih Pak, maksudnya kepikiran yang lagi senam itu, saya nanti mau buat bakso di acara senam, nanti saya nggak ngerti datanya orang-orang mana yang mau dibantu gitu. Saya di sini bisa nanti di acara senam dikasih bantuan. Itu cita-cita saya yang mudah-mudahan bisa terwujud ya Pak. Amin. Jadi lebih banyak misalnya di bulan ini kan tadi ada berapa Pak? Ada 724. Lalu yang janda ada berapa Pak? 175. Nah mungkin kalau dana kita kan terbatas, paling mentok-mentok memang kami 20 juta sih Pak. Nah kemarin kita bagi-bagi, jadi kebagiannya di sini 15 Pak. Kemarin kita ada bakso juga untuk OB, untuk klinik servis, untuk orang-orang di depan sana. Ya jujur aja Pak, mungkin saya satu-satunya orang yang peduli Pak. Itu tuh kan kebon itu di depan, terus ajak wawancara, kan kurus kayak gitu ya, kamu tuh pokoknya mungkin orang yang berdasi nggak terjamah lah orang itu. Tapi saya ajak ngomong di depan yang bendera itu, saya ajak ngomong ini sampai dia ngeluh, saya put nggak ada itu, akhirnya saya omelin itu Pak. Saya berani, kamu atasannya siapa, supervisornya siapa, saya telepon Pak gitu. Itu orang kecil tapi demi keindahan 3 gedung ini saya bilang gitu. Jadi ya hal seperti itu. Jadi kemarin tuh alhamdulillah ada 50 juta juga saya keluarin kerja sama Kopektel. Jadi kita sulap kemarin, teman-teman OB, security, dapatlah bingkisan dari kami Pak. Jadi itu ide saya sama Pak Faisal, Pak tolonglah orang-orang yang kecil itu juga biar seneng seperti itu, security dan sebagainya. Kita jadi budget yang ini kita bagi-bagi Pak kemarin. Budget April kita dananya memang terbatas, tiap bulan ada tapi terbatas dengan proposal seluruh Jabodetabek tadi gitu. Dan mungkin nanti mumpung saya masih di situ mungkin kita bisa garap lah nanti, mungkin nanti bergilir juga karena saya udah dapet nih dari mana ya, Bogor ya, Bu Retno saya mau ada acara nih ke Surabaya, mau jalan-jalan kok minta proposal, saya kira kan ya nggak iso kan gitu ya. Ada si coy-coy itu yang orang mana sih gitu yang suka hari itu, Mbak No aku bisa minta ini, saya ada nggak charity di acara itu gitu lah. Lurusnya kita kan di belakang kita ada BPK, jadi saya nggak berani Pak, semua proposal itu harus lurus Pak, walaupun internal kita bantu.
P2Tel maupun apa, kita lurus gitu. Terus loh, mau melakukan Surabaya kok minta duit gitu, ya Iran dewe aku bilang gitu kan. Iya mbak, gini, yang atau harus ada charity, ya harus, karena compliance-nya untuk saya laporkan ke corporate itu ada itu Pak, karena kan suatu waktu sampling Pak dari BPK, EY BPK itu bener enggak ininya, makanya kalau P2T kan udah berbentuk kayak yayasan gitu ya Pak ya, bukan yayasan ya, maksudnya komunitas persatuan lah. Nah kalau ada misalnya retail misalnya retail Banten, retail mana, mereka aku minta proposal dari JM, malah nggak laku proposalnya, jadi lewat MTTG, lewat SEKA, baru lurus. Boleh begini-begini, eviden tuh wajib Pak. Jadi nanti kalau misalnya ada pembagian ini, Pak Daris punya dan Pak Kito juga harus membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban, evidennya pada saat diserahkan, foto-fotonya. Jadi harus ada Pak nanti. Jadi bikinnya seperti apa LPJ? Gampang, pada manajer CTC, dan Pemerintah 2, Bu Retno, dana yang 14 juta sudah kami alokasikan untuk bantuan sekian, berikut fotonya. Gitu. Saya 92 janda-janda di wilayah Depok dan sebagainya, ada fotonya. Itu aja sih Pak. Gitu. Jadi ada LPG-nya, mungkin boleh kita kasih waktu kurun 1 bulan. Kalau enggak diunyang-unyang BPK saya Pak. Seperti itu. Jadi kita pengen bantu, tapi syaratnya dari Telkom ya harus kita penuhi. Seperti itu. Jadi harapan kami nanti bantuannya memang masih belum seberapa Pak. Memang kalau dari kami sih mentoknya sampai 20 juta Pak. Kalau yang minta lebih besar memang ke korporat. Nah programnya korporat juga luar biasa Pak. Jadi tadi Bapak kalau nggak salah menyampaikan akan ada jatah Edi Marwoto di mana Pak? Di Depok juga? Oh, pensiunan di Bekasi. Nah, Edi Marwoto di Bekasi, berarti cabang Bekasi ya Pak? Dengar-dengar mau ada bantuan 20 gitu. Telkom Group katanya. Sebenarnya gini Pak, jangan-jangan bukan Telkom Group. Sebenarnya Telkom kami CDC Corporate itu setiap tahun Safari Ramadan memberikan bantuan. Nah, itu tadi saya tuh kurang info kali ya, kurang info ke tim P2Tel seluruhnya semuanya gitu ya. Jadi kami ini bekerja sama dengan MTTG. Jadi ada dana nih Pak. Dana setiap satu orang itu untuk sebenarnya untuk yatim piatu dan duafa. Nah di dalamnya itu nggak boleh memang untuk internal semua gitu. Jadi ada nota dinasnya ke kami. Orang-orang nggak ada yang tahu malah, mungkin ke SM kami ke apa. Nah di situ disarankan dalam nota dinas, silakan. Nggak mungkin dong saya mengerjakan sendiri, tim saya cuma berlima Pak dengan saya gitu. Tim saya gitu ya, nggak mungkin. Jadi kita kolaborasi dengan MTTG. Ketua MTTG-nya kan Agus Riono. Kebetulan saya bagian pemberdayaan perempuan. Saya disekal jadi juga pengurus, ditunjuk-tunjuk di MTTG, soal ditunjuk-tunjuk gitu ya. Di CDC nggak kurang-kurang juga pekerjaan saya. Nah itu kami berkolaborasi dan kami Zoom ya kalau memang itu tugas negara sampai jam 11 pun kami jabani. Kami Zoom sampai jam 11 dengan semua ketua MTTG di 9 retail. Nah saya sampaikan, waktu saya bilang bahwa ini ada program mandatori untuk Safari Ramadan. Safari Ramadan biasanya dilakukan oleh BOC kan Pak, kemarin sudah di Tangerang. Nah sana ketuanya kan Pak Wawan, kami lead. Jadi ini seperti apa Mbak Retno mengimplementasikannya. Jadi ada jatah per retail itu 20 yatim piatu, 20 duafa atau disabilitas, atau ya Pak ya. Jadi memang harus menghadirkan. Dan yang memang amanah dari korporat diupayakan ada disabilitas, mungkin nggak punya tangan, mungkin nggak punya kaki dan sebagainya, harus ditunjukkan di dalam eviden fotonya. Nah akhirnya saya mengatur ada jatah itu, saya atur karena uangnya berapa ya, satu retail kalau salah 12 juta gitu. Karena yang 5 juta 20 kali 255 juta, yang satunya lagi 350 kali 20. Jadi per retail itu sebenarnya 40 per retail ya Pak. Nah per retail kita bagi, saya udah Zoom 2 minggu lalu. Halo nanti ada begini. Nah ada yang usul Jakarta Pusat. Bu Retno boleh nggak kalau aku yang dibantu itu duafanya ada unsur P2Tel, monggo, saya bilang gitu. Terus tapi hadirkan dari eksternal yang non P2Tel misalnya ya, karena saya harus menjalankan mandatori dari korporat Pak, nggak mungkin dari P2Tel semua, harus ada unsur 1, 2, atau 5 gitu ya dari eksternal masyarakat biasa Pak, di lingkungannya Telkom itu berada, kan begitu yang baik. Nah unsurnya salah satu disabilitas gitu. Nah di sana kan Pak sampai awit ya
Agus Wijaya di sana. Oh boleh ya Mbak Nok, boleh seperti itu. Nah terus kemarin di yang BUD-BUC juga udah berlangsung. Pokoknya yang disimbolisir memang paling 5 atau berapa gitu, kayak maju ke depan. Ada juga yang disabilitas. Nah sisanya monggo tetap harus ada eviden. Nah saya khawatir Bekasi mungkin itu Pak maksudnya. Tapi aku belum tahu jelas ya Pak. Kalau itu sebenarnya itu lagi-lagi dari CDC Pak, dari CDC Corporate. Nah saya mengatur boleh misalnya ini harusnya Bogor udah selesai lagi Pak. Kemarin diikut, makanya tadi lupa saya ininya. Harusnya saya udah mendeklar ke semua FTTG, silakan berkolaborasi dengan yang terkait bisa aja mau ada unsur dari P2TL-nya Depok, P2TL-nya Bogor, jangan-jangan Bogornya kali Pak ya, kan di Bogor ada lagi ya Pak ya? Ada, nah itu dia. Next itu bisa saya kemas dengan pelajaran ini, mungkin saya bisa atur dari saya sekalian, tolong ambil dari sini perwakilan, misalnya dari perwakilan Depok berapa, 3 atau berapa gitu ya, atau 5 gitu, jadi biar rata gitu, jangan Bogor aja gitu kan. Jadi karena kalau Depok Bogor kita nggak tahu totalnya berapa ya Pak ya. Nah tetapi jatah kita hanya 20 yatim piatu, 20 duafa, dan itu ada bagian orang eksternal, yang orang masyarakat umum seperti itu. Sebenarnya yang udah itu dari yayasan-yayasan pesantren Pak yang terdekat gitu. Dan apa namanya, monggo aja Bapak dan Ibu yang ada di sini, jika seandainya mungkin ada jadi ketua DKM atau pengurus masjid mau boleh tuh karpet saya udah kotor banget, terus boleh nggak ngajuin? Boleh, monggo. Jadi nunggu antrian. Jadi yang namanya proposal karena di depan saya udah banyak banget pendingannya, ya nanti antri insya Allah selama saya masih di situ saya coba bantu. Dan nantinya kalau saya udah pensiun juga udah saya ancam-ancam nih proposal. Awas lo ya, kalau aku udah P2TL, kalau aku ngajuin, awas lo ya, ada saya gituin juga Pak. Karena kemarin pas kita ada di sana, wah saya tahun depan nih Pak, boleh nggak saya jadi daftar jadi anggotanya Pak Mardi nih? Boleh seperti itu. Jadi itu mungkin nggak saya tambahin lagi, karena kalau saya udah ngomong nggak berhenti Pak. Jadi saya susah direm. Gimana aja tempat? Banyak yang ya ada yang seneng, banyak yang nggak suka juga gitu. Karena di sini ngalir terus Pak, nggak kekurangan bahan. Jadi ya kalau orang nulis kan begitu ya Pak, satu gitu. Jadi ngapunten saya panjang dan lebar Bapak dan Ibu senior saya yang saya banggakan. Saya juga nanti akan bergabung ya Bapak Ibu, mungkin diizin, mungkin saya rumah saya di Sawangan ya, nanti sesekali bisa bergabung, karena memang kayaknya sekarang yang mau pensiun juga ada yang bilang kok belum atas pensiun, ya memang agak kelihatan. Bu Yulia juga sebenarnya mau pensiun Pak, Bu Yulia kan masuk di Bogor gitu ya, tahun ini tanggal 9 April terakhir SM saya, Bu Yulia Sari Nasution gitu. Jadi saya izin tadi Bu, saya ada undangan di sini, saya izin di sini, ya monggo. Kalau dibagi-bagi Pak, oke saya nggak bawa tim karena saya langsung dari rumah. Harapan saya itu tadi, mudah-mudahan yang bantuan sedikit, dan alhamdulillah Bapak ada Pak Gito Korkom tuh juga banyak Pak. Nah itu bisa benar Pak, suruh jadi marketingnya Pak. Orang Korkom kan bisa nembus kemana-mana dan tahu selahnya mungkin di mana gitu ya. Bisa untuk tambahan program-program P2TL gitu. Tentunya kan ulama menyampaikan kalau bisa kita membantu dari lingkungan terdekat dulu. Lingkungan terdekat kita, keluarga Telkom Group adalah ya saudara-saudara kita ini gitu ya, Bapak Ibu sekalian, dan ya mudah-mudahan kayak Pak Mardi, Pak Cahyono dan semua pengurus itu adalah ladang amal ya Pak ya. Udah pensiun saya juga gitu Pak, dulu kalau saya pensiun saya pengen punya fungsi mata, kaki sampai rambut buat orang lain gitu. Amin, doain ya Pak. Walaupun saya juga belum ini Pak, belum anak 3, belum ada yang mantu, tapi saya berdoa itu tahun depan udah mau pensiun gitu, karena saya senang di bidang sosial juga gitu. Kayaknya nggak kurang-kurang kalau udah ngomongin sosial tuh nggak ada hentinya ya Pak ya. Itu makanya saya kalau ke Banten lagi, ternyata di sana kalau didatengin aja senang banget Pak. Percaya nggak Pak, saya doain apa? Udah kayak ke Jawa. Pisang standar segini, pisang. Lalu apalagi? Kelapa belum dibelah, kelapa diginiin. Jadi burut tuh bentar lagi ada durian gitu ya. Saya ada durian gitu ya. Dan luar biasa kalau orang dari daerah itu luar biasa banget, itu tulus dan jujur gitu. Dia nggak punya TV, nggak punya apa, sedih banget gitu. Jadi sampai saya tawarkan kemarin, Bapak Ibu pengen bantuan apa? Biar maksudnya ibu-ibu kalau udah nggak kerja tuh bisa dioptimalkan, misalnya
jahit, nanti kami akan coba. Nah itu juga pengen saya garap Pak, misalnya ada ibu-ibunya berapa nih gitu ya. Terus misalnya di Depok ini misalnya nanti semua dana dari CDC, misalnya kita panggil guru, misalnya guru nyulam, terus atau pelatihan apa namanya, tanam anggur kayak gitu ya. Kita udah punya channelnya gitu ya. Nah itu next lah. Mungkin yang tadi baksos, mungkin kalau saya udah nggak kayak gilingan kayak gitu ya, udah agak slow, saya sempatkan nanti insya Allah saya hubungi Pak Ali Mardi kapan ininya untuk tetap Bapak bikin proposal. Walaupun baksosnya itu saya nggak ngerti, kalau orangnya saya serahkan ke Bapak, tapi saya mungkin acaranya itu CDC, nanti kita baksos misalnya kemana-mana, mungkin nanti di basecamp di sini juga boleh gitu. Itu sih Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih apa namanya atas undangannya, dan mudah-mudahan ini acaranya kapan ya Pak ya? Dibaginya hari ini? Ya, yang simbolis hari ini ada 10 orang. Nanti yang berikutnya ketua komisariat menyerahkan ke anggota. Simbolisnya nanti di sini juga? Oh sekarang ini juga? Oke, iya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Retno, kami haturkan atas sambutan yang luar biasa, sekaligus mewakili para donatur yang ada. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kapten Detail Depok yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Putu. Kepada Bapak Putu kami persilakan. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Retno selaku manajer CDC Telkom Bintang 2, dan saya hormati Pak Ali Mardi selaku ketua DPC P2Tel Depok, dan Pak Cahyo selaku ketua pengawas Pak ya, pembina P2Tel Pak Depok, dan Pak Bambang Ketua PP, dan semua pengurus P2Tel Cabang Depok, dan juga seluruh hadirin yang saya hormati. Izin saya mewakili Pak Bidin ya, Pak Bidin saat ini sedang ada tugas sangat urgent. Jadi saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Bidin belum bisa menghadiri acara dari P2Tel ini karena memang ada urgent di Bandung. Karena memang sedang ada isu dengan Pemprov dan Pemprov juga terkait dengan pengelolaan jaringan sepanjang Siliwangi sampai dengan Tol Iskandar yang mengharuskan Kandatel dan juga perwakilan regional sampai ke Bandung gitu Bapak Ibu. Jadi kita doakan semoga nanti rapatnya di Bandung lancar dan kita bisa mengamankan jaringan kita yang ada di Depok ini khususnya. Yang kedua, saya juga izin update terkait dengan Telkom saat ini, yang mana saat ini Telkom juga sedang transformasi. Tadi disinggung ya sama Pak Ali Mardi, mungkin Bapak Ibu juga berapa dengar ya, ini Telkom belum mau berubah seperti apa lagi nih gitu. Pada saat ini Telkom akan bergerak ke 5Go Move ya Bapak Ibu ya, yang mana yang terdekat bisnis IndiHome kita, bisnis IndiHome fixed broadband kita akan digeser ke Telkomsel Bapak Ibu. Mungkin yang Bapak Ibu belum dapat update, kita nanti Telkom sendiri akan fokus di bisnis B2B atau dulu namanya BIGAS ya, EBIS. Dan nanti akan ada 5 bentuk lagi, ada 3 lagi yang akan fokus dari Telkom, yaitu yang pertama ada data center, yaitu yang lainnya ada infraco, jadi jaringan infrastruktur akan kita jadikan bisnis sendiri, dan juga bisnis digital. Jadi ada 5 bentuk nantinya, yang mana di 5 bentuk Telkom ini kita harapkan bersama Telkom akan makin jaya lagi Bapak Ibu ya, makin jaya lagi ke depannya. Jadi kalau makin jaya mungkin acara-acara seperti ini kita akan terus kita adakan, kalau Telkom juga bisa terus bertumbuh dengan perkembangan zaman. Karena mungkin saya juga masih muda, masih junior dari Bapak Ibu sekalian semua di sini. Jadi saya mungkin akan mengemban tongkat estafetnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita doakan semoga Telkom bisa terus jaya sampai depan. Dan yang terakhir mungkin saya irit ya, tadi Bu Retno panjang, kalau saya irit tenang aja Ibu Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat ya untuk seluruh penerima manfaat, dan juga untuk semua Bapak Ibu semoga selalu berbahagia sampai dengan hari H yang Idul Fitri bentar lagi.
Dan saya tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita ngadakin lagi besok. Baik, saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sambutan yang terakhir itu dari Bapak Pembina kita, yaitu Bapak Cahyono Jatmiko. Kami persilakan Pak. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ali Budu, Rekan Data Depok yang mewakili, kepada Ibu Retno, DC, kepada Pak Ali Madi, Ketua KPC, Pak Bangui, teman-teman sekalian yang saya hormati, sekarang saya ada pada saat menyimpulkan apa yang sudah dikatakan oleh Guru. Ya, guru. Terus terang memang saya di sini adalah orang-orang yang termasuk yang sudah manusia langka. Pak Beli, saya sudah umur 70 tahun. Saya sudah umur 70 tahun. Artinya saya sudah pensiun sejak tahun 2009. Terus terang pada saat tahun 2009 saya pensiun, kemudian saya masih kuat, masih kuat. Jadi saya kemudian ngajar. Terakhir saya tahun 2009 sama-sama dengan Pak Ali Madi di Learning Center. Sebelumnya saya di anak perusahaan 4 tahun, kemudian sebelum setahun saya ada di Pak Ali Madi, di grup Pak Ali Madi. Kemudian saya ngajar di Telium. Saya ngajar di Telium tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Saya 11 tahun sebagai guru. Saya ngajari teman-teman S1 dan teman-teman S2. Karena apa? Karena waktu itu memang saya melihat bahwa teman-teman di Telium itu umumnya adalah para teman-teman yang dosen-dosen berdasarkan apa? Berdasarkan teori. Yang berpengalaman tidak banyak, ada tapi tidak banyak. Karena itu waktu itu rektornya minta teman-teman yang mempunyai mempunyai kasih bisa mengajar, diminta untuk bergabung. Jadi saya ikut bergabung. Nah sekarang saya tanya, intinya apa? Intinya adalah teman-teman sekalian, kalau di Islam itu ada yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena itu saya tadi lihat dari Pak Ali, dari Bu Retno, dari Pak Beli, itu semua mengungkapkan apa? Mengungkapkan bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Kesimpulan saya adalah hari kita berkumpul untuk apa? Untuk mencoba menyebarkan itu, mencoba menunaikan bagaimana menjadi orang baik. Orang baik adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya tadi dapat juga ilmu dari Pak Beli. Katanya ada perubahan bisnis yang beli ya. Ada perubahan bisnis yang Indigo lari ke Telkomsel. Kemudian saya lihat bahwa Indigo lari ke Telkomsel itu bisa membuat delusi Sintel ya. Betul ya. Ada delusi Sintel yang tadinya 35%, seharusnya jadi 30%. Gitu ya. Itu yang saya tahu bahwa teman saya Indigo itu lari ke Telkomsel, itu kemudian mendelusi saham Sintel. Di Sintel yang tadinya 35% di Telkomsel jadi 30%. Itu ya. Kasih saya kalau ada saya dapat info dari teman-teman. Jadi itu adalah informasi tambahan yang saya dapat dari Pak Beli. Jadi intinya teman sekalian, kita berusaha untuk bisa berbuat baik di saat kita sudah pensiun. Jadi sekali saya sebutkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Kita berusaha berbuat baik, jadi orang yang baik, sebaik-baiknya orang baik adalah orang yang bisa bermanfaat orang baik. Itu saja kesimpulan saya dari apa-apa sudah dilakukan oleh Bapak saya dari Ibu. Sebagai kesimpulan bahwa kita bisa berbuat baik untuk teman-teman yang lain. Bila dari Balidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak
Bapak Jatmiko atas sambutannya. Sebelumnya kami akan, sebelum kita serahkan perwakilan dari beberapa komisariat, kami akan menyerahkan terlebih dahulu yaitu ucapan terima kasih kepada Ibu Retno, yaitu sebuah piagam yang akan diberikan oleh Bapak Ali Mardin. Ini isi dari iya tahu dulu. Sama ada beras, ada gula, ada minyak, bulan puasa, ada kurma, ada teh, nggak ngomong deh, nggak nanya, kan dia keluar, dia nggak mau dipotong. Piagam sebagai ucapan terima kasih atas bantuan CDC. Baik, kita lanjutkan ke penyerahan bantuan lebaran. Jatmiko, kami mohon dengan hormat untuk berkenan memberikan bantuan tersebut kepada perwakilan dari Komsat. Silakan fotonya diabadikan. Alhamdulillah, secara simbolis diberikan pada anak pensiunan yang berhak menerima ini. Semoga bermanfaat itu. Terima kasih. Selanjutnya kami undang untuk menyerahkan Ibu Retno. Kami mohon untuk memberikan bantuan selanjutnya dari Cimanggis 2. Cimanggis 2 mungkin Ibu Mariamsa, Mbak Mary. Ibu sini Ibu. Mungkin yang belum aja. Pakai nggak sih? Ya, sini 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kami undang untuk berkenan memberikan yaitu Bapak Bambang Wihandono selaku Ketua DP KC Depok untuk memberikan bantuan kepada Komisariat Cilodong. Selanjutnya saya mohon kesediaan Bapak Ali Mardi untuk menyerahkan bantuan berikutnya. Lambat ya, ibunya agak sepuh, terus pakai tongkat, jadi mohon maaf. Oh gitu, oh iya. Nih, yang ini masih berbentuk nih. Mana? Masukin sini. Oh itu. Kita sejarah. Dari perwakilan ya. Kita membutuhkan ketua Komsat kayak gini ya Pak. Karena saya cari yang muda nggak ada Pak. Dinikahin. Kemarin masih saya kenapa? Cuma nggak bisa Berikutnya kepada Bapak Dari saya mohon untuk berkenan memberikan. Ya, terima kasih kepada Chris. Saya mohon Bapak Gito berkenan menyerahkan. Dan yang terakhir kami mohon dengan hormat untuk berkenan memberikan yaitu Bapak Putu. Kemudian kami undang Bapak Haslim untuk memberikan kepada perwakilan dari security pengamanan di lingkungan Kandata Depok.
Dan berikutnya masih ada, kami mohon dengan hormat Bapak Gunaryo untuk bisa memberikan bantuannya kepada perwakilan dari klinik servis di lingkungan Mandaka Depok. Amplop sekalian, nah, kasih pegang bareng-bareng. Terima kasih. Ya, salam dulu, salaman, sekalian megang. Lihat ke sini, nah. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian penyerahan bantuan hari raya berupa paket sembako dan juga uang tunai. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan di penghujung acara, sebelumnya kami terlebih dahulu akan pada Bapak Ibu untuk berfoto bersama ya nanti dengan fotografer yaitu Bapak Saifuddin. Untuk pertama-tama kita akan abadikan terlebih dahulu para penerima bantuan untuk berfoto bersama di depan. Oh iya, tapi tasnya nggak usah dibawa. Oh iya, tidak usah membawa tas. Ini aja, orangnya jangan tas. Ini saja. 1, 2, lihat 3. kita kurang jelas di YouTube. Pakai ini bisa nggak logonya Telkom? Ya. Oh, siap. Ayo. Gini Bu. Genggam. Gini. Apa ya? Ini kanan. Kantongin dulu. Sebelah kanan yang enggak. Genggam. Amplopnya kantongin dulu. Jangan beringis giginya nggak kelihatan. Kantongin dulu Pak. Amplopnya Pak. Ini nggak kasih tahu. Kalau masih muda, ini kan udah pada tua. Kita kan masih muda. Ya. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan acara berfoto bersama, maka sudah selesai rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, Senin 17 April 2023, dengan indahnya berbagi di bulan suci Ramadan melalui bantuan hari raya 1445 Hijriah. Saya Nurani RSPC mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesehatan semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti gaya. Telkom. Ya. Telkom ya, dunia di genggam tanganmu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Telkom. Jaya. P2T. Sejahtera. Udah.